Tuh. Mic dangdut sama mic ngaji memang beda. Kalau dangdut mah keras nih suaranya. Kalau mic ngaji begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi. Nah ini bagus ini. Pas saya bandingkan dengan dangdut jadi bagus ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azzim ala habibil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ini sini sama Kiai Syarifudin tadi. Giliran saya mic-nya bagus suaranya. Giliran dia tadi kecil. Sini. Hadratal mukarramin wal mukarramat. Guru kita tercinta selaku pimpinan pondok pesantren Qalbun Salim, akhina fillah al-mujahid fi sabilillah, Kiai Haji Asep Saifullah MA, bata'an Allah bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumih, beserta istri dan keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, barakah fid dunya wal akhirah, istiqomah terus berjuang mensyiarkan, mentauhid, menanamkan akidah, mengenalkan syariat, mengenalkan Allah di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan istiqomah terus. Beliau ini mengundang saya sejak tahun yang lalu. Sekarang tahun baru Hijriah 1446. Beliau mengundang saya 1445. Berarti 1 tahun yang lalu kan? Kemudian yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Syarifudin, mata'an Allah bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumih. Amin ya Allah. Kemudian para guru, para asatidz, para kiai yang mohon maaf saya tidak dikasih catatannya sehingga tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takrim takdim saya kepada beliau-beliau. Kenapa saya menyebutkan para ulama terlebih dahulu? Dalam kitab Bugyah Al-Mustarsyidin tersebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman akramahullahu wa rasuluh. Siapa orang yang memuliakan orang alim, maka Allah dan Rasulnya memuliakannya. Insyaallah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memuliakan orang-orang alim. Amin. Ini di dalam kitab tersebut juga
balasan orang yang memberikan hadiah kepada guru, memberikan infak, memberikan sedekah. Pahala yang paling gede, paling besar itu adalah kepada orang alim. Ada 5 tingkatan. Imam Asyuti memberikan, memaparkan, mendeskripsikan 5 tingkatan sedekah. Yang paling tinggi itu adalah sedekah memberikan hadiah kepada guru, kepada orang alim, karena besarnya jasa orang alim. Dan tidak ada orang yang paling mulia di muka bumi ini pasca kenabian, pasca nabi, kecuali orang alim. Maka pantas annal ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Sebenarnya saya bukan penceramah, saya mah guru, dosen di kampus, disuruh ceramah sama beliau ini. Aduh. Jadi kalau tidak seperti Kiai Syarifuddin tadi, penceramahnya ada tawa-tawanya, saya mau cari cara bagaimana bisa tawa. Gimana caranya? Dari tadi mikir saya. Pikir saya, apa yang saya mau sampaikan biar pada tawa gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu baru pengantar. Ya, itu baru pengantar, lama juga Ustaz Romani. Baik. Jam berapa? Baru. Silakan. Ini tahun baru Muharram, tahun baru Hijriah. Bulan Muharram sekarang. Kita tahu tahun baru Hijriah itu momen besar umat Islam. Tercatat masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menetapkan hijrahnya Nabi itu pada saat Muharram. Jadi tahun baru ini, tahun baru umat Islam, harus kita semuanya ini mengambil momen penting untuk melakukan hijrah. Rupanya dalam sejarah hijrah, hijrah itu bukan dilakukan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi hijrah itu dilakukan oleh para nabi, para rasul, sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya para nabi, para rasul yang melakukan hijrah, tetapi para sahabat Nabi juga melakukan hijrah. Bukan hanya para sahabat Nabi yang melakukan hijrah, para ulama-ulama, para auliaullah juga melakukan hijrah. Agar apa? Hijrah itu dilakukan agar mereka mendapatkan perubahan. Tidak mungkinlah Islam masuk ke Nusantara ini tanpa ada sahabat Nabi yang berhijrah untuk menyebarkan agama Allah di bumi Nusantara ini. Tidaklah mungkin Islam tersebar di Nusantara ini tanpa ada ulama yang melakukan hijrah ke Nusantara ini, sehingga Islam tersebar di Nusantara ini. Jadi dengan hijrah ada perubahan. Karena itu para ulama menafsirkan hijrah itu dua. Pertama, hijrah secara hakiki, yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.
itu pun menjadi sunnah. Tatkala Bapak Ibu di satu tempat, di satu daerah, di satu kampung, iman Bapak Ibu, ketakwaan Bapak Ibu, keislaman Bapak Ibu tidak berkembang, bahkan terancam punah, terancam rusak, hijrahlah ke tempat lain untuk memupuk keimanan, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, untuk meningkatkan kapasitas keislaman. Jangan sampai hidup ini makin lama iman makin terpuruk, keislaman makin lama makin terkikis. Jangan sampai, sebab iman, Islam, keimanan, ketakwaan, keislaman kita itu tidak bisa dinominalkan dengan rupiah, dengan dolar, dengan dunia sekalipun, tidak akan ada ternilainya. Oleh karena itu pertahankan iman Islam. Nih, kumpul kayak begini harganya mahal, ketenangan akan diperoleh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna wa yatadarasuna kitab Allah illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakara fi man indah. Beruntung kita ini termasuk kelompok yang berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Nih masjid, nih musola, rumah-rumah Allah, di mana terdapat di dalamnya itu yatluna, mereka membaca Quran, wa yatadarasuna, mereka mengkaji, mempelajari Al-Quran. Kajian tadi sampaikan oleh kiai kita, yatadarasuna kitab Allah illa haffathumul malaika, kecuali mereka yang kumpul tadi baca Quran, mengkaji Quran, illa haffathumul malaika, malaikat itu mengkerumuni kita. Nih nggak muat ini, kalau malaikat nampak nggak muat ini. Lagi kita pasti pada kabur melihat malaikat. Gede-gede. Oh. Gubron. Masya Allah. Ngapain tuh malaikat itu merumuni? Senang dia melihat orang-orang yang seperti ini. Allahumma arhamhu. Ini malaikat doa ini masing-masing orang. Allahumma arhamhu, rahmati dia ya Allah. Allahumma gfir lahu, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, beruntung sekali. Nggak ada kita beli di toko obat ketenangan, nggak ada. Ya ada sih obat tenang, ada di apotik, ada toko obat. Obat tenang ada. Nggak ada, tapi yang beli, yang jual malaikat di toko nggak ada. Adanya di sini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat oleh Allah. Ya Allah, kalau orang kayak saya kayaknya nggak mungkin masuk surga kecuali rahmat Allah yang kita bisa masuk surga. Ini kayak saya, kayak ibu-ibu mah, insya Allah masuk surga semuanya nih. Kita orang kaya kita nih, pasti deh ibadahnya masih kurang, masih kurang ya. Bu, ngakuin nggak bu? Ya. Bapak-bapak, ambil lagi. Tidak bisa masuk surga rasanya illa kecuali birahmatillah, dengan rahmat Allah. Tadi wa ghasyiyatuhumur rahmah,
Wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan. Udah tenang banget ya, nggak inget utang, walaupun nanti pulang lagi ingat lagi. Tenang banget. Wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakara fi man indah, disebut-sebut nama kita di sisi Allah, di hadapan makhluk Allah yang lain nama kita disebut-sebut. Seneng nggak kita disebut-sebut nama kita di makhluk Allah yang lain? Senang. Kembali harus kembali pada makna hijrah secara hakiki. Kalau kita tidak memungkinkan mempertahankan iman di tempat itu, pindahlah mencari tempat yang lebih subur, yang dapat menyuburkan iman, menyuburkan keislaman. Ini alhamdulillah ada tempat di sini. Bapak Ibu beruntung dekat tempat ini, sehingga kita bisa menumbuhkan dan menyemai, membangun, menumbuh kembangkan iman kita di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus ini tidak bubar tempat ini kecuali kiamat datang. Itu makna hakiki. Kemudian maknawi, hijrah secara maknawi, yaitu merubah sikap dari yang kurang ibadah menuju rajin ibadah, dari yang kurang senang baca Quran menjadi senang baca Quran, yang tadinya tiap hari sibuk mencetin HP saja, enggak sibuk ngebet Quran, enggak sempat ngebet Quran karena sempatnya cuma ngebet HP, berubah jadi sempat ngebet Quran. Duha tadinya enggak pernah dilakukan, dia lakukan walaupun baru 2 rakaat, enggak apa-apa. Tahajud tadinya enggak pernah, dia lakukan tahajud walaupun 2 rakaat. Tadi kata Kiai, jangan 2 rakaat lagi, taikin gitu katanya kata Kiai tadi. Tadinya enggak senang kumpul sama orang-orang baik, senang kumpul sama orang-orang baik. Tadinya benci sama ulama, senang sama ulama. Tadinya tidak suka ilmu, senang sama ilmu. Perubahan harus terjadi. Ini sudah tahun baru Muharram, tahun baru Hijriah. Kita harus mengalami yang disebut perubahan. Kita harus hijrah. Hijrah secara maknawi. Kalau hijrah secara hakiki belum kita lakukan atau mungkin tidak kita lakukan, hijrah secara maknawi harus kita lakukan. Oh, apa Ustaz rewardnya kalau kita melakukan hijrah dari satu titik posisi ke titik posisi yang lain yang lebih baik? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu orang yang mengharapkan rahmat Allah, pasti dapat rahmat Allah. Bapak Ibu sekalian, saya contohkan rahmat Allah. Mohon maaf. Mohon maaf. Seringkali saya didatangi oleh orang-orang yang satu bawa sertifikat, 2 hari yang lalu bawa sertifikat, Ustaz, saya mau minjem duit 5 juta. Ini
Jaminannya sertifikat saya, sertifikat rumah saya 5 juta saja Ustaz. 5 juta saja Bu, 5 juta. Sebelumnya datang ibu-ibu lagi mau jual rumahnya sama saya, dikira saya bank kali ya. Saya hitung-hitung ada 11 orang yang datang minjem duit, mau jual rumah, mau jual mobil, mau jual motor. Saya bilang, apa mungkin tampang saya tampang kaya kali ya? Apa yang terjadi? Saya tanya, Bu, buat apa sih uang sebesar itu? Ini Ustaz gini-gini, punya utang Ustaz gini-gini. Rentenir merajalela, pinjol merajalela, judi online merajalela. Kok bisa? Mereka tidak punya akal, mereka punya akal tapi tidak terfungsikan. Mereka punya hati tapi tidak terfungsikan. Mereka punya rasa tapi tidak terfungsikan. Kenapa mereka kok orang yang punya akal, punya hati, punya rasa terjebak dalam persoalan-persoalan itu? Pinjol, rentenir dan sebagainya. Kenapa bisa terjadi? Tidak ada rahmat Allah, tidak ada bimbingan dari Allah. Bapak Ibu sekalian, lihat, ingat, yang kantornya di Meruyung, koperasi apa namanya? Koperasi Pandawa. Bapak Ibu, yang ikut koperasi Pandawa bukan rakyat jelata yang tidak berpendidikan. Mereka S1, S2, bahkan doktor sekalipun pada ikut itu Pandawa. Guru-guru yang di pesantren maupun tidak di pesantren terjebak juga tuh Pandawa. Kenapa itu bisa terjadi? Tidak ada perlindungan dari Allah. Kenapa? Karena yang di otaknya adalah dunia. Karena dia kira dunia itu bisa membahagiakan hatinya, bisa memuaskan dirinya, tapi ternyata malah menjebak dirinya ke dalam perkara yang lebih dahsyat. Banyak tetangga saya yang jual rumah gara-gara Pandawa. Karena saya tahu ini kan guru-guru sama guru saya tahu siapa-siapa yang kena. Oh, Bapak Ibu sekalian, beruntung ada tempat yang seperti ini mau zikir. Walaupun Bapak Ibu tidak S1, S2, S3, S-teler sekalipun, tapi ada rahmat Allah yang bimbing kehidupan Bapak Ibu sekalian. Wah, banyak sekali pasangan muda berantakan gara-gara apa? Rentenir. Suaminya nggak tahu dia pinjem duit. Kehidupan sudah morat-marit. Keadaan keluarga muda terancam punah, hancur berantakan. Karena itu ini menjadi benteng. Jangan dianggap remeh kayak begini. Biarin dah. Ya, ibu bapak biarin. Ngerti kagak ngerti, dengerin ceramah nih, ngerti tidak ngerti, biarinlah Allah yang kasih pengertian. Saya nggak tahu nih ngerti apa kagak nih ibu-ibu. Mau datang di sini tidur, misalkan tidur, nggak apa-apa, sudah bagus. Daripada tidur di rumah, lebih baik tidur di sini. Nah, enak juga nih. Ya Allah, udah untung dah, pokoknya untung. Coba, baru datang kopi, udah datang air teh, ada air putih 3 warna saya. Coba kan rumah saya masak sendiri.
Begitu, iya Kiai. Iya. Itu Masya Allah, itu segala pagi-pagi ada pisang segala. Ya Allah, barakah betul. Jadi niatin istiqomah di sini. Niatin. Walaupun mungkin ada kapan waktu gedek sama guru misalkan, gedek banget sama dia, misalkan gitu ya. Jangan pernah gedek ya. Sampai lagi benci, gua keluar aja dah dari pengajian ini, dari Kolbun Salim ini. Nggak usah ada niatan keluar, nggak usah. Begitu. Ikat hati kita di sini. Cari keberkahan di sini. Gitu. Jadi mari kita hijrah. Ini rumah tangga kita jaga betul. Kita suami jangan sampai menzalimi istri. Istri jangan sampai menzalimi suami. Suami istri jangan sampai menzalimi anak-anak. Sebab rizki bergantung kepada suami, istri, anak-anak. Kalau suami istri zalim terhadap anak-anak, susah rizkinya ini suami istri. Kalau istri ini zalim terhadap suami, durhaka sama suami, bagaimana rizkinya bisa gampang ini istri. Pun sebaliknya, suami yang zalim terhadap istri, demikian bagaimana mau gampang rizkinya. Jadi karena itu jangan egois masing-masing. Ditata betul. Kalau memang ada masalah, didiskusikan. Jangan sampai satu dengan yang lainnya saling tidak redha, saling tidak rela, sehingga itu menghambat keberkahan rezeki. Ini kadang-kadang kita nyalahin orang, nunjuk orang baik, rezeki gua susah gara-gara dia tuh. Kita koreksi diri kita. Saya susah rezeki, saya kenapa? Oh mungkin saya zalim sama istri saya. Istri juga begitu, kok susah banget ya rezeki. Tunjuk diri, mungkin saya zalim sama suami. Oh suami istri ini susah rezekinya, jangan-jangan zalim sama anak nih, durhaka sama anak. Jadi bukan anak doang yang durhaka sama orang tua, bisa jadi orang tua durhaka sama anak karena membiarkan pendidikan agama anak-anak dibiarkan dan tidak dididik. Belum lama ada tawuran di Kampung Rawadeno di Rangkapan Jaya, ada tawuran SMP kelas 1 dan alhamdulillah ada korban 1 yang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal yayasannya yayasan Islam semua, tapi kenapa kok muridnya itu tawuran? Barokah ilmunya tidak ada atau kurang. Koreksi guru, kenapa kok anak murid saya bisa seperti itu? Koreksi guru, jangan nyalahin orang. Emang bapak emaknya sih emang nakal, jadi begitu. Bapak emak harus koreksi juga, semua koreksi. Jangan menyalahkan anak. Anak itu akibat dan efek dari guru, dari orang tua, dari masyarakat, dari lingkungan. Jadi ada 3 lembaga pendidikan yang harus mengkoreksi diri. Guru, sekolah, kemudian orang tua, dan kemudian lingkungan. Itu harus koreksi semua. Maka ini pemberkah lingkungan tempat ini nih, harus dipertahankan teman sekalian. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf lahir batin jika banyak salah, mohon dikoreksi Pak Kiai, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah. Billahi fi sabilil haq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.